Ya, bertemu lagi di kuliah aplikasi biologi sintetik. Saat ini kita membahas mengenai transcription and RNA processing, terutama pada prokariot, yaitu bakteri. Jadi ini untuk chapter outline-nya, kembali menjelaskan sedikit tentang central dogma molekuler seperti apa, kemudian proses ekspresi gen, transkripsi pada prokariot, dan transkripsi serta RNA processing pada eukariot seperti apa. Jadi nanti dilihat perbedaannya, kemudian yang terjadi dalam eukariot bagaimana. Jadi ini hanya kembali mengingatkan ya, jadi diulang-ulang di bagian molekuler ini pasti tentang dogma molekuler atau di sini central dogma molekuler, yaitu bagaimana proses DNA bisa diekspresikan menjadi suatu protein yang fungsional atau biasanya berupa enzim ya. Jadi satu gen, satu enzim. Dan satu gen ini adalah awalnya berupa DNA. DNA bisa dikopi supaya keturunannya tetap mempunyai susunan DNA yang sama, kecuali terjadi mutasi atau epigenetik dan sebagainya, maka ada perbedaan. Itu melalui proses replikasi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan transkripsi. Pada transkripsi ini DNA akan membutuhkan RNA polimerase, sedangkan pada replikasi seperti yang sebelumnya itu yang diperlukan adalah DNA polimerase. Jadi mudah-mudahan notice ya bedanya, yang satu DNA polimerase, kalau pada transkripsi RNA polimerase. Dan penggunaan istilah polimerase itu artinya pembuatan polimer. Berarti dari monomer-monomernya, kalau DNA polimerase kan monomernya deoksiribosonukleoside trifosfat. Kalau misalnya RNA berarti ribosonukleoside trifosfat, itu monomernya. Kemudian bila digabungkan oleh bantuan RNA polimerase ini, maka akan memanjang dan terjadi yang namanya proses polimerisasi. Kemudian dilanjut dengan translasi, dan translasi inilah adalah proses kompleks yang akan melibatkan ribosom, tRNA, dan molekul-molekul lainnya. Ya, ini kita masuk ke transkripsi dan translasi pada prokariot. Nanti dibedakan dengan apa yang terjadi pada eukariot. Di sini sederhana ya, dari DNA ditranskripsikan menjadi RNA atau mRNA. Kemudian dari mRNA dapat ditranslasikan menjadi polipeptide. Jadi ini adalah proses transkripsi dan translasi, namun pada eukariot, bukan prokariot. Bedanya adalah bisa dilihat dari gambar ini ya. Ada proses yang namanya removal of introns. Nanti kita diskusikan apa itu intron yang ada pada eukariot. Sedangkan pada prokariot karena tidak memiliki intron, jadi tidak memerlukan proses ini. Kemudian juga ada penambahan cap di sini. Ada penambahan cap sehingga prosesnya dari pre-mRNA itu dengan proses-proses ini maka dihasilkan mRNA yang sudah mature. Baru setelah mRNA ini mature keluar dari nukleus ke sitoplasma. Sedangkan di prokariot itu kan karena tidak ada nukleus maka prosesnya ya terjadi di sitoplasma, sudah terjadi di dalam sel tersebut, tidak perlu adanya perpindahan dari organel yang berbeda. Dan di proses berikutnya maka bisa ditranslasikan menjadi polipeptide. Dari hasil transkripsi tadi dihasilkan molekul RNA dan terdapat berbagai jenis RNA. Yang kita kenal saat ini adalah mRNA atau messenger RNAs. Di mRNA inilah yang membawa pesan genetic information dari DNA ke ribosom. Lalu nanti saat translasi kita bisa jelaskan tRNA dan rRNA, dan ada juga jenis RNA lainnya seperti small nuclear RNAs, tapi ini lebih bisa dijelaskan di eukariot karena hubungannya dengan spliceosome dan tadi splicing atau removal
of intron tadi. Kemudian ada juga microRNA. Ini sangat menarik dengan microRNA ini karena panjangnya pendek, namun fungsinya bisa men-silent atau memblokir ekspresi dari mRNA. Jadi key point di sini adanya dogma sentral dari biologi molekuler mengenai informasi genetik yang berjalan dari DNA ke DNA selama replikasi kromosom, kemudian DNA ke RNA selama transkripsi, dan RNA ke protein selama translasi. Tidak apa-apa ya, saya ulang terus karena memang ini adalah poin inti dari molecular biology. Dan key point lainnya adalah bahwa transkripsi ini melibatkan sintesis dari transkrip RNA yang sifatnya komplement dari DNA tadi yang membawa informasi ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah salah satunya berupa messenger RNA. Kemudian translasi adalah perubahan atau pengubahan informasi yang disimpan dari urutan di transkrip RNA menjadi urutan asam amino yang hasilnya berupa polipeptide. Dan ini sedikit gambaran proses dari ekspresi gen nanti setelah transkripsi. Jadi ini hanya gambaran singkat saja ya. Proses yang terjadi antara transkripsi dan translasi. Setelah terjadinya transkripsi, dihasilkan berbagai macam RNA yang seperti sudah tadi dijelaskan. Kemudian masing-masing RNA itu, misalnya salah satunya mRNA yang lebih kita kenal sekarang, keluar dari nukleus ke sitoplasma untuk dilanjutkan masuk ke dalam proses translasi. Di translasi ini nanti akan ketemu dengan ribosom, dan ribosom nanti berikatan dengan transfer RNA atau tRNA, ini ya tRNA, yang akan mengkodekan informasi yang dibawa oleh mRNA menjadi rantai polipeptida. Rantai polipeptida inilah yang nanti bisa sifatnya fungsional atau berfungsi menjadi suatu protein, suatu enzim, atau yang lainnya. Ini adalah untuk menekankan kembali ke transkripsi ya. Jadi menekankan yang di dalam satu DNA ini ada template dan ada non-template. Dalam template itu urutannya dari 3 ke 5. Jadi nanti saat kuliah kita bisa diskusikan ini. Sedangkan non-template itu 5 ke 3. Artinya yang akan ditranskripsikan menjadi mRNA tentunya harus yang urutan 3 ke 5. Karena nanti RNA polimerase itu bisa mengelongasi mRNA urutannya sama seperti DNA polimerase yang kita bahas pada minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari 5' to 3'. Dan ini ada istilah lain yang perlu saya kenalkan. Jadi yang mRNA ini adalah sense RNA. Nanti ada istilah lain, antisense RNA. Ini perbedaan antara DNA dan urutan RNA. Semuanya sama ya, ada guanin, ada sitosin, ada adenin. Yang membedakan adalah pembentukan rantai ribonukleoside trifosfat yang membawa basa nitrogen berupa urasil, bukan timin. Timin hanya ada pada DNA, sedangkan urasil itu ada pada RNA. Jadi ini proses transkripsinya sama seperti replikasi ya, ada unwinding dulu supaya RNA polimerase bisa menempel di template, DNA template. Tadi DNA template apa? 3'M to 5'N. Ini feature umum dari sintesis RNA. Jadi umumnya sama dengan sintesis DNA saat proses replikasi. Yang membedakan adalah prekursornya berupa
ribonukleoside trifosfat, bukan deoksiribonukleoside trifosfat. Jadi berupa RNTP mungkin ya, trifosfat. Sedangkan pada DNA itu yang digunakan adalah one strain. Sedangkan kita ingat ya, saat replikasi itu kan dua-duanya jadi template ya, karena arahnya bidireksional. Yang satu leading strain, yang satu lagging strain. Sedangkan pada transkripsi ini istilahnya ada template dan non-template. Yang dipakai untuk transkripsi hanya yang pada template saja, yang arahnya dari 3'N to 5'N. Dan rantai RNA ini tidak membutuhkan primer. Jadi mudah-mudahan di sini bisa jelas, kita bisa diskusikan juga di pertemuan sinkron. Key point di sini adalah, jadi dalam eukariot gen itu ada di dalam nukleus dan polipeptidenya nanti disintesisnya di sitoplasma. Sedangkan pada prokariot karena tidak memiliki nukleus, maka disintesisnya langsung di sitoplasma tersebut. Messenger RNA molecules berfungsi sebagai intermediate atau memediasi atau membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom di mana protein akan disintesis. Sintesis RNA dikatalisisnya oleh RNA polimerase. Kalau replikasi itu DNA polimerase ya. Dan sintesis RNA terjadi di dalam daerah yang terlokalisasi dan hanya satu strand dari DNA saja yang ditranskripsikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam transkripsi pada prokariot, tidak membahas eukariot lagi. Bagaimana sih step-stepnya? Nah, ini adalah tahapan yang terjadi pada saat proses transkripsi. Yang pertama adanya RNA chain initiation atau inisiasi, kemudian yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Jadi ingat ya, proses transkripsi pada prokariot, juga pada eukariot sebenarnya ya, terdiri dari 3 step, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi artinya awalan, elongasi perpanjangan atau proses polimerisasi tadi oleh RNA polimerase. Dan terminasi adanya pengakhiran di mana RNA diputuskan, messenger RNA itu molekul RNA yang baru lahir dipisahkan dari DNA template-nya. RNA polimerase juga susunannya atau strukturnya kurang lebih sama dengan DNA polimerase, terdiri dari tetrameric core dan berupa whole enzim. Yang membedakan adanya ini ya, sigma. Sigma inilah yang menginisiasi terjadinya proses transkripsi, karena tanpa sigma, RNA polimerase tidak dapat menempel pada DNA. Dan fungsi dari RNA polimerase pada E. coli ini adalah nanti berikatan dengan daerah promoter pada DNA. Nanti promoter itu apa kita jelaskan. Kemudian unwinding atau membuat tadi ya bubble transcription dan pembentukan ikatan fosfodiester dari satu monomer ke monomer lainnya. Monomernya apa? Berupa ini ya, ribonucleotides atau ribonucleoside trifosfat. Nanti dilepas di fosfatnya menjadi monofosfat dan membentuk ikatan fosfodiester dengan gugus hidroksil di sebelahnya. Ini pengenalan numbering dari unit transkripsi. Jadi transcript initiation site itu ditandai dengan +1. Kemudian setelah +1 ini ada namanya downstream sequence. Kalau yang sebelumnya ditandai dengan minus dan berarti upstream sequence. Ini fungsinya akan terlihat di sini ya. Jadi ini adalah promoter pada E. coli. Bagaimana dia bisa dikenali sebagai promoter? Karena dia memiliki urutan 35 dan 10 box istilahnya. Jadi kalau ada urutan yang
conserve seperti ini dan spesifik pada daerah promoter, maka daerah inilah yang nanti akan dikenali oleh RNA polimerase. Adapun initiation start site-nya itu di sini +1 tadi ya. Begitu. Jadi setelahnya istilahnya downstream dan sebelumnya adalah upstream sequence. Proses elongasi adalah proses perpanjangan atau polimerisasi dari monomer ribonukleoside trifosfat menjadi RNA. Dan satu sama lain akan saling berikatan dengan ikatan fosfodiester dan berjalan dari 5'N to 3'N. Begitu seterusnya, ini adalah proses elongasi. Dan akhirnya sampai ke proses terminasi atau pengakhiran dari proses pembuatan mRNA ini ya, khususnya mRNA, tapi semua jenis RNA juga sama prosesnya seperti ini. Dan di E. coli khususnya dia memerlukan yang namanya protein faktor berupa Rho. Bisa Rho dependent terminators, bisa juga Rho independent terminators. Ini salah satu contoh gambaran apa yang terjadi saat proses terminasi. Jadi di situ nanti setelah memperpanjang untuk mensintesis RNA itu akan sampai pada site yang terdiri dari 6 adenin. 6 adenin ini cukup lemah. Kenapa? Karena dia berikatan dengan timin dengan ikatan 2 saja ya. Ada 2 rantai, sedangkan C dan G itu 3 rantai sehingga ikatannya lebih kuat dibandingkan kalau ikatan antara adenin dan timin. Nah, karena di sini ada 6 berturut-turut adenin, maka di sini ikatannya akan semakin lemah sehingga memudahkan pelepasan dari ikatan transkrip RNA ini dari DNA template-nya. Jadi seperti ini gambarannya sama ya. Setelah ditranskripsi 6 adeninnya menjadi 6 urasil dan di sini ada terbentuk struktur sekunder dari 1 mRNA, kemudian terlepaslah RNA dari DNA template-nya. Dan yang khas pada E. coli atau pada prokariot karena dia tidak memiliki nukleus, maka setelah satu DNA, ini DNA template ya, ditranskripsikan menjadi mRNA. Segera setelah ditranskripsi itu ribosom bisa langsung mendekat. Sedangkan pada eukariot, karena dia ditranskripsikan di dalam nukleus, saya gambarkan di sini lagi ya, ini mRNA, maka dia harus keluar dulu ke sitoplasma, baru didekati oleh ribosom. Sedangkan pada prokariot itu bisa langsung didekati oleh ribosom segera setelah transkripsi. Untuk mengakhiri mata kuliah transkripsi ini, maka key points-nya adalah sebagai berikut untuk ditekankan bahwa sintesis RNA terjadi pada 3 tahap, 1 inisiasi, 2 elongasi, 3 terminasi. RNA polimerase adalah enzim yang mengkatalisis proses transkripsi ini dan berupa multimeric protein. Kemudian perpanjangan dari rantai RNA terjadi di dalam segmen DNA yang tidak saling berikatan ya, sudah terbentuknya tadi bubble transcription. Key point berikutnya bahwa proses elongasi akan berhenti ketika nanti RNA polimerase telah menemui sinyal terminasi pada transkripsi, yaitu tadi yang adanya 6 basa adenin. Karena dengan adanya ikatan 6 basa adenin dengan urasil ini, maka ikatan antara RNA dan DNA menjadi semakin lemah dan bisa melepaskan diri.
Proses transkripsi, translokasi, dan degradasi molekuler mRNA pada prokariot ini terjadi secara simultan dan dapat terjadi di satu tempat karena prokariot yang tadi sudah dijelaskan tidak mengandung nukleus sehingga semua proses terjadi semuanya di sitoplasma. Sekian untuk penjelasan mengenai transkripsi. Masih ada satu lagi yang diperlukan ya tentang ekspresi gen, dan kita bisa bahas untuk tadi replikasi, transkripsi, dan translasi pada DNA di prokariot ini pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang tidak dipahami, ada penjelasan saya juga yang salah, yang perlu diluruskan, atau ada yang perlu dikonfirmasikan. Silahkan kita bisa bertemu pada kuliah yang sinkron di minggu depan. Sekian, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.